Oke, Ya. silakan. Oke, selamat pagi Mr. Damas, selamat pagi Pak Pri, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, oke anak-anak, pada kesempatan pagi yang baik ini, kita masih boleh bersyukur, masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali, tetapi baru bisa melalui Zoom, tetapi kita masih bersyukur kita masih diberi kesempatan. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang akan kita lakukan hari ini bisa diberkati dan diberi kelancaran. Ambil sikap doa yang baik anak-anak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kemurahan kami pada kesempatan pagi ini. Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh kembali melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kegiatan kami dari pagi hingga siang hari ini, agar pikiran hati kami boleh bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Bapak, sertailah di dalam aktivitas hari ini, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami bisa kami terima dengan baik, agar apa yang kami terima bisa kami pergunakan di dalam menyiapkan masa depan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang sakit, entah itu sakit karena COVID Corona atau karena penyakit yang lain. Berkatilah saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapa menjamah dan Engkau berikan kesembuhan agar dapat melanjutkan kegiatan di dalam aktivitas keseharian. Bapak, kami juga berdoa untuk semua orang yang saat ini sedang kesusahan karena COVID ini, berilah penghiburan, berilah penguatan agar semua dapat terselesaikan dengan baik dan Engkau mampukan COVID ini segera berakhir supaya kami boleh beraktivitas bagaimana pada saat COVID ini belum ada. Bapak, doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan ini boleh Bapak memulai untuk evaluasi terlebih dahulu ya. Untuk hari ini atau minggu kemarin, mungkin anak-anak ada yang sudah menerapkan di dalam kegiatan rutin, program rutin yaitu olahraga. Mungkin siapa yang sudah mencoba menerapkan olahraga rutin, mungkin seminggu 2 kali atau mungkin seminggu 3 kali. Boleh tunjuk jari anak-anak? Kok tidak ada yang tunjuk jari? Sibuk sekali ya? Anak-anak sibuk sekali ya nak ya?
Anak-anak, sebenarnya anak-anak bisa atur waktu. Kalau anak-anak bisa atur waktu, pasti ada kesempatan untuk melakukan aktivitas olahraga ya. Entah itu seminggu 2 kali, entah itu seminggu 3 kali. Ya. Tujuannya apa? Karena anak-anak banyak tugas, banyak pekerjaan. Kalau anak-anak, seandainya anak-anak bisa imbangi dengan aktivitas jasmani, olahraga yang baik, itu akan lebih bagus. Artinya apa? Mengimbangi, ya, menjaga kesehatan fisik kalian, ya. Selain makan yang teratur ataupun istirahat yang cukup, tetapi juga perlu aktivitas olahraga. Di dalam kegiatan olahraga yang sudah Bapak pernah sampaikan, yang semester 2 senam kreasi ataupun materi permainan bola besar, khususnya untuk permainan basket, itu anak-anak bisa terapkan, bisa coba lakukan di rumah masing-masing, ya. Paling tidak, kalau anak-anak mampu melakukan olahraga dengan rutin, yang pasti kalian akan sedikit banyak memperoleh hasil manfaat, ya. Kebugaran kalian akan lebih baik. Yang saat ini belum bisa mengatur waktunya, silahkan coba atur waktunya dengan baik agar anak-anak ada kesempatan untuk melakukan aktivitas olahraga. Ya. Olahraga merupakan kebutuhan kalian sendiri. Merupakan kebutuhan anak-anak, bukan kebutuhan orang tua kalian, bukan kebutuhan Bapak Ibu guru ya. Kemudian keterkaitan dengan tugas yang Bapak berikan di awal semester kedua ya. Itu sudah ada 2 materi ya. Materi pertama yaitu senam apa anak-anak? Senam berirama, ya kan? Kemudian yang kedua materi permainan bola basket. Materi senam irama, anak-anak sudah menyelesaikan dengan baik. Ada yang sudah mampu untuk bisa bertanggung jawab sesuai waktu yang disediakan, ya. Tetapi ada sebagian anak-anak yang masih harus selalu diingatkan oleh Bapak Ibu guru ya. Pak Pri, Pak Tadi, Mr. Dama, Suster dan Bapak Ibu yang lain, keterkaitan dengan tugas masih harus selalu diingatkan. Nah, ini yang menjadi harus anak-anak koreksi ya. Dan ke depan kalau misalnya minggu yang kemarin sudah diingatkan, diusahakan jangan selalu diingatkan. Kenapa? Karena kalau anak-anak sudah mampu untuk bisa bertanggung jawab dengan tugas kalian, berarti itu menjadi bekal bagi diri kalian di dalam menyiapkan masa depan kalian. Tetapi kalau dari hal-hal seperti ini, anak-anak suka menunda, ya, anak-anak suka menunda, berarti nanti menjadi pembiasaan yang kurang baik. Akan lebih bagus setiap tugas silahkan anak-anak bisa segera selesaikan dengan baik supaya tidak tertunda. Begitu pula untuk yang tugas permainan bola basket yang membuat video. Ya. Coba anak-anak yang Bapak harapkan karena ini sudah lewat waktu yang Bapak sudah berikan, yang merasa belum menyelesaikan, sekali lagi yang merasa belum menyelesaikan, silahkan anak-anak segera menyelesaikan. Tidak usah menunggu dijabri oleh Pak Tadi atau Pak Pri, ya, atau Bapak Ibu yang lain. Tetapi
anak-anak belajar untuk menyelesaikan tugas sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ya. Supaya apa? Supaya hasilnya baik. Kalau anak-anak suka menunda, berarti anak-anak yang mengumpulkan sesuai waktu yang disediakan dengan waktu anak-anak yang mengumpulkan terlambat, pasti hasil akhirnya akan berbeda nilainya. Maka silahkan anak-anak belajar untuk masing-masing untuk bertanggung jawab. Menyelesaikan tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda semakin repot kalian. Oke. Kalau misalnya seperti yang Bapak sudah sampaikan, yang punya bola basket, itu materinya kalian latihan menguasai bola, latihan mengenal bola seperti yang Bapak sudah contohkan. Ya. Mendribel bola, kemudian latihan menguasai bola dengan pengenalan bola. Jelas tuh anak-anak? Jelas anak-anak? Ini coba boleh Pak Guru minta tolong, anak-anak coba buka kameranya sayang. Ini Pak Guru ngajarnya yang kelihatan hanya berapa anak ini. Coba kameranya dibuka sayang. Nah, biar Pak Guru bisa lihat wajah kalian ya. Nah, begitu. Kan enak kalau misalnya kelihatan wajah kalian. Ya, terima kasih anak-anak yang lain. Ayo, yang lain dibuka saja. Biar Pak Guru bisa lihat. Oke, terima kasih anak-anak. Ya. Kemudian, tadi Bapak sudah sampaikan ya. Yang punya bola basket, materinya seperti tadi Bapak sudah sampaikan, seperti yang Bapak contohkan dalam video ya. Yang tidak punya bola basket atau yang belum punya bola basket, Bapak ulangi kembali. Kalian tidak usah kecil hati, kalian masih bisa gunakan ya bola yang ada. Kalau tidak punya bola yang ada, buat bola modifikasi dari kertas nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa kalian gunakan sebagai sarana. Terus apa yang kalian akan lakukan dalam kegiatan latihan basket ini seandainya tidak punya bola basket yang sebenarnya? Kalian latihan mengenal bola, ya kan? Menguasai bola, kemudian latihan yang kedua, latihan lempar tangkap bola pantul dengan apa? Dengan apa anak-anak yang Bapak pernah sampaikan? Ada yang ingat? Lempar tangkap bola dengan tembok, ya, ditangkap. Yang harusnya dribble bisa kalian ganti dengan lempar tangkap dengan tembok. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tidak ada alasan tidak punya bola. Kalian bisa pakai bola modifikasi yang ada. Kemudian untuk anak-anak yang belum, sekali lagi tolong untuk segera melengkapi agar tugas kalian tidak menumpuk. Ya. Selanjutnya, untuk materi yang nanti pada saat akan kalian kerjakan, terlebih untuk hari ini, anak-anak akan menyelesaikan soal untuk materi permainan bola basket. Semoga anak-anak sudah bisa menyiapkan dengan baik sehingga nanti pada saat kalian menghadapi soal bisa terselesaikan dengan bagus. Berikutnya untuk materi bola basket, mungkin dari apa yang anak-anak sudah pelajari, adakah yang perlu kalian tanyakan? Kalau tidak ada, berarti Bapak yang akan bertanya. Oke, kalau tidak ada, boleh Bapak beri pertanyaan ya.
berkaitan dengan materi olahraga. Apa yang dimaksudkan dengan gerak lokomotor, anak-anak? Coba, yang bisa tunjuk jari. Gerakannya Ya, gerak loko. Tunjuk jari sayang. Halo, Arsi. Mana ini? nih. Arsi, silahkan. Gerakannya berpindah. Gerakan yang Berpindah. gerakan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Tunjuk jari, ayo. Kesia, coba, Kesia, nak. Berjalan. Berlari dan Iya, berlari dan melompat. Oke. Maaf, Bapak potong sebentar. Anak-anak suaranya Pak tadi jelas nggak? Ini di sini internetnya agak sedikit ada masalah. Iya. Bisa didengar Jelas, dengan Pak. baik anak-anak? Pak. Jelas. Jelas, Masih, Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih, Nak. Kemudian, tadi kan lokomotor. Non-lokomotor, apa itu? Gerak non-lokomotor. Gerakan tidak berpindah Gerak tempat. non-lokomotor. Iya, Gepi, silahkan Gepi. Gepi, Gerakan coba Gepi. Sebentar ya, Likan ya. Gerakan tidak berpindah tempat. Iya, gerakan tidak berpindah tempat. Ya, berarti contohnya apa, Ligan? Coba Ligan. Contohnya apa gerakan non lokomotor? Membungkuk, memutar, mengayun, mendarat. Iya. Memutar apa yang dimaksudkan itu? Memutar di situ yang dimaksudkan memutarkan badan, ya. Kemudian memutarkan tangan, ya. Itu yang dimaksudkan, ya. Kemudian masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam materi lokomotor maupun non lokomotor. Nah, kalau materi manipulatif apa? Siapa yang berani, ayo? Manipulatif. Gerak pesanan. Tunjuk jari. Tunjuk jari, ayo, tunjuk jari, biar jelas. Iya, Ligan, silahkan. Ligan, silahkan. Manipulatif adalah gerakan gabungan dari lokomotor dan non-lokomotor. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa melengkapi. Gerakan non-lokomotor maupun lokomotor dengan objek, ya. Misalnya dengan objek yang dimaksudkan seperti apa, anak-anak? Pada saat memukul bola, ya, itu posisi diam, ya. Kemudian ada objek, kalian harus memukul bola, atau misalnya menangkap bola. Ada objeknya adalah menangkap bola, ya. Kemudian berlari, ya, sambil menangkap bola juga bisa. Itu lokomotor. Non lokomotor diam tetapi melakukan sesuatu, ada objek yang lain. Lokomotor melakukan gerakan dengan objek, ya. Ada benda tertentu atau alat tertentu yang bisa sebagai sarana. Oke, anak-anak. Untuk materi permainan bola basket, coba bisa beri contoh yang dimaksudkan lokomotor seperti apa di permainan basket. Boleh tunjuk jari? Beri contoh untuk lokomotor yang di permainan basket, anak-anak. Halo? Contohnya
Banyak kan? Kalau di dalam permainan basket ada berlari tidak, Nak? Ada berlari, gerakan berlari? Ada. Ada. Kemudian ada juga gerakan diam di tempat, ya. Pada saat gerakan manipulatif, di sana lempar, tangkap bola, melempar bola ke teman, menangkap bola dari teman, kemudian melakukan gerakan lay up, itu contoh juga dari materi manipulatif, ya. Jadi lokomotor, non lokomotor, kemudian manipulatif itu minta tolong dipahami dengan baik yang dimaksudkan. Kemudian kalau nanti dari materi permainan bola kecil, permainan bola besar, nanti anak-anak tinggal menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan materi apa yang di sana, ya, begitu ya anak-anak, ya. Kemudian ada di dalam pembelajaran gerak senam, ya. Di sana ada variasi ataupun kombinasi. Apa sih kombinasi gerak? Yang dimaksudkan kombinasi gerak apa, anak-anak? Kalau anak-anak melakukan gerakan misalnya variasi gerakan tangan, ya. Gerakan tangan itu kan, variasi gerakan tangan itu kan bisa diayun ke atas, ke bawah, ke samping, ya kan, diputar, itu variasi gerak, ya. Tetapi kalau kombinasi itu gerakan dari dua antara, misalnya dalam olahraga antara gerak kaki dan gerak tangan, ya. Senam ada kombinasi antara gerak tangan dan gerak kaki, dikombinasikan, ya. Dalam senam irama kan materinya sebenarnya adalah gerak lengan, ayun lengan, dan gerak langkah kaki, ya, di dalam gerak senam berirama, ya. Itu yang dimaksudkan dalam perbedaan variasi dan kombinasi gerak. Kalau variasi itu satu gerak, misalnya tangan seperti yang Bapak sudah contohkan tadi, ataupun kaki, tetapi tidak disertai anggota badan yang lain. Hanya variasi gerak, kombinasi beda dengan variasi. Kalau variasi itu hanya satu tangan divariasi, begitu pula variasi kaki tidak disertai tangan, ya. Tetapi kalau kombinasi berarti antara gerak tangan dan gerak kaki, ya, dipadukan, ya, untuk kombinasi gerak. Oke. Kemudian anak-anak, dalam istilah basket ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan, ya. Artinya sebenarnya lebih banyak dari apa yang Bapak sudah sampaikan istilah-istilah dalam permainan basket, tetapi Bapak yang berikan, Bapak yang sampaikan, itu materi-materi yang sederhana sebagai yang pokok, ya, yang dasar. Untuk istilah yang lain nanti bisa didalami lagi di kelas-kelas berikutnya, ya. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan memantulkan bola ke lantai? Boleh tunjuk jari anak-anak. Memantul-mantulkan bola ke lantai, yang di situ disebut dengan istilah apa di dalam permainan basket? Ayo, silahkan. Ben, silahkan Ben. Ben. Dribble. Gaby. Kalau misalnya Gaby pada saat mendribble bola nih, kebetulan ada lawan. Saat menghadapi lawan, Gaby ada kesulitan. Kemudian Gaby bola yang harusnya didribble
Gaby bawa lari. Kalau seperti itu ada kesalahan. Disebut apa itu, Nak? Apa, Nak? Halo, boleh diulang, Nak? Pak. Fall. Boleh. Ini suaranya kok, maaf ya. Mungkin internet di sini ada sedikit agak gangguan. Mungkin ada yang bisa bantu? Fall tadi ya, Nak ya? Gaby, fall ya, Nak? Iya, Pak. Itu istilahnya kalau misalnya melakukan pelanggaran, bola yang harusnya di-dribble tetapi dibawa lari namanya traveling ya. Traveling ya. Kemudian itu merupakan kesalahan ya. Kesalahan yang kadang anak-anak sadari tetapi kadang anak-anak tidak sadari pada saat anak-anak melakukan hal seperti ini ya. Oke. Anak-anak, untuk hari ini kalian nanti akan menyelesaikan soal dari penilaian harian yang kedua ya. Silahkan nanti anak-anak selesaikan dengan baik, cermati soal dengan teliti, kemudian baru tentukan jawaban yang anak-anak anggap paling tepat. Jangan terburu-buru supaya hasilnya bagus, ya. Kemudian untuk persiapan nanti pada saat anak-anak menghadapi PTS, silahkan anak-anak nanti bisa pelajari dari rangkuman materi dari permainan bola basket dan senam berirama. Ada 2 materi yang anak-anak nanti harus siapkan ya untuk materi PTS. Kalau anak-anak misalnya bisa memulai belajar, tidak harus mendekati PTS sesuai jadwal, tetapi anak-anak bisa memulai mencicil dulu ya, memulai belajar dulu supaya nanti pada saatnya kalian paling tidak, anak-anak paling tidak sudah mencermati lebih awal, tinggal memantapkan kembali. Oke, mungkin untuk hari ini tadi yang Bapak sampaikan di awal, Bapak ingatkan kembali untuk anak-anak yang belum menyelesaikan praktek video latihan dasar permainan bola basket. Bapak harapkan segera untuk bisa dikirimkan tugasnya, dilengkapi tugasnya ya, supaya tidak ada yang tertunda, apalagi sebentar lagi anak-anak sudah mau PTS. Kemudian cermati pada saat nanti anak-anak menyelesaikan ulangan hari ini ya, penilaian hari ini. Yang ketiga, persiapkan untuk persiapan PTS dari materi permainan basket dan senam berirama. Mungkin ada yang mau bertanya, anak-anak Bapak beri kesempatan, silahkan sebelum nanti berlanjut dengan Mr. Damas. Sudah jelas anak-anak? Mana ini kameranya? Coba anak-anak, ini Pak Guru mau selesai tapi kameranya pada ditutup. Halo sayang. Nah, oke. Ini kan kelihatan wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya kan? Oke. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas anak-anak? Halo. Sudah jelas. Sudah jelas? Yang lain? Sudah cukup? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup, sudah jelas,
Nanti tinggal anak-anak menyiapkan lebih baik lagi untuk materi PTS-nya, dan untuk ulangan hari ini, penilaian hari ini, cermati, perhatikan dengan baik ya. Soalnya pahami dengan baik. Itu saja ya anak-anak ya untuk hari ini. Anak-anak harus selalu jaga kesehatan supaya semua diberi kelancaran di dalam menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih Pak Pri, terima kasih Mr. Damas, terima kasih Ya, anak-anak. Mas Tadi. Oke, Pak tadi. ya Mr. Damas, terima Makasih. kasih. Hello, good morning, students. Good morning, Mr. Damas. Good morning. 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 Good morning, Mr. Damas. Yeah, how have you been so far? Do you know what it means? How have you been? Yeah, we know. Yeah, how have you been? How's life? Normal. Normal. Okay, every day is normal. Nothing's new. Denzel, Gabby, Christian, Michelle, Edric. Okay, so it's just normal every day. Yeah, you just do your routines, studying at home and playing, staying inside the house all the time. Okay, so thank you very much. Anyway, I want to see your face before we begin. Yeah, your teacher, Mr. Tadi, Pak Tadi has reminded you to open your camera always during the virtual meeting. So I want you to open your camera now, RC. And then Gabby, Edric, Putra, Ligan, L, Rinda, Tiffany, Kira, and the others. Yeah, that would be better. Okay. Okay, so thank you. And welcome back again in today's virtual meeting. And last week we had holiday. Yeah, we celebrated Ash Wednesday, and I hope everybody is still fine and healthy wherever you are. Although you probably face difficulties at home when learning. So I hope everybody still okay. Okay, so what are we going to do today? Yeah, if you still remember our last virtual meeting, we did something. Yeah, do you still remember our last virtual meeting? What was it about? Cora, Michelle, Kezia? About what? Do you remember? Highways. Yeah, highways, right. Or some of your friends have lost their memory. Okay, so we discussed about highways. We did the speaking test, but unfortunately, we haven't finished the speaking test today. So let me tell you the students who have done with the speaking test, yeah, the PLBG subject. They are Kira, Ben, Berman, Catherine, Christian, Reynaldi, Cora, Queen, Kezia, Chayu, Ligan, Michelle, and Edric. Yeah, so for those who have done the speaking test today, you can just listen, yeah, to your friends and listen to your friends, and you can study, yeah, because today you are also going to have an English test. So don't worry. And don't leave the Zoom, yeah, because later I'm going to tell you about other information related to the midterm test. All right, let's begin. Yeah. L, is L here? Alvaro, Gabriel, Saban. Hello, L, open your camera and microphone. Good.
Okay, so L, yeah, speaking test is the same. I'll give you some questions and you have to answer the questions. Okay. Okay. Yeah, please speak louder. Yeah. So the question is, what is a highway? A highway is a You road. speak louder? What is a highway? L, are you there? Okay, he's gone for a while. Okay, let's skip L, yeah? I don't want to take much time to wait. Oh, Michelle. Nastasia Michelle. Gwyneth. There are two Michelles, yeah? Michelle number 2, is she here? Oh, it's Michelle number 26. Okay, she's not here. AJ? Queen. Jay's not here too. Okay, RC. RC. RC? RC was here, but why was he gone? Okay, skip again. Seraph. Seraph not here. Denzel. Open your mic. Okay, wait, guys, you must be ready whenever I call your name. Denzel, are you ready? Yes. Okay. Same question. Denzel, what is a highway? A highway is freeway roads that require users to pay to go through them. Any other definition about that? No? Okay, no. Okay, thank you. Next question. What is the purpose of highway? The purpose of highway are 1. To reduce traffic on public roads. 2. Improve the distribution of goods and service. 3. Shorten the travel time from one place to another place. 4. Support the economic and regional development of a place. Right. What do you know about the rules of using highways? There are some rules. Can mention 3 or more. Mention 3 rules of using highways. 1. Before entering the highway, prepare ito subventive found. 2. If you want to overtake or cross, use the right lane. 3. Do not use the shoulder of the road to overtake other vehicles. The shoulder of the road is only used for emergency vehicles. Okay, thank you. And then next. What is the difference between a highway and a public road? The difference between highway and public road are 1. The highway is freeway, but public roads are not. 2. The highway is paid, but public roads are not. 3. The highway can only be used for the or more wheel vehicles, but roads can be used by all vehicles. And the benefits of using highways? Mention two benefits. Influencing regional development
and economic information. Right, that's all. Yes. Okay, thank you, Denzel. Anyway, it's when you say public, it's not proper way to say public. It's public, yeah, public, not public. Thank you anyway, Denzel. Right. Next, Gabriel. Not here too. I expect that many students are present today, so I can test speaking test today. Gloria. Not here. Thomas. Do you see Thomas? Not here too. Arka. Not here. Jennifer. There's no Jennifer. Jennifer is not here too. Joas. Okay, Joas is here. Joas, open your mic. Are you ready? Yes. Okay, the same questions, yeah? Number one, what is a highway? An highway is a public road that you need to pay for using it. Okay, good. And wait, I forgot the question. The purpose of highway. What is it? The purpose of highway is to reduce traffic and shorten the distance from one place to another. Okay, good. And the benefits? What are the benefits? There are many benefits when you use highway. Maybe 2 benefits. Have you ever tried to use highway? Yes. To us? So what do you think? What advantage or benefit that you probably feel when you go with your parents using highways? Okay, so what about the rules? The rules of highways. Mm, The rules. Do not daydream while driving. Don't daydream, okay, yes. And then Overtake. Mm, Use the right lane when overtaking. yeah, use the right lane. Okay, and what's the difference between the highway and public road, a common road? What's the difference? Do you know the difference? Difference in Indonesian, it means perbedaan. You can take a look at the body of the road. That's, you can also describe it. Difference. Mm, On highway, you need to pay for using it. Instead, in public road, you don't need to pay for using it. Yeah, that's right.
Thank you, Joas. That's what I was waiting for. Thank you, Joas. Okay, Jonas. Jonas' brother. Oh, it's Joas. Yeah, Jonas. Jonas not here. Jonas is not here. Rinda. Rinda. He was here, but I don't know. Gabby. Oh yeah, Gabby. Your turn. Ready? Yeah. Ready. Okay. Gabby, tell me what a highway is. Highways is a road that leads to a toll or to traveling to where the road is also used to go to the city. Okay, and the purpose. What is the purpose of highways? Highways are actually only used for four without vehicles, which actually go straight to tolls. And benefits. What are the benefits? What are the benefits when we use highways compared to a public road? What must be asked when on the highway, a seatbelt and must be carried an immune card to enter to on toll. Okay, and the difference between a highway and a public road? Public roads are roads that are for all vehicles and not toll road destinations. That's all? Gabby, want to add something more? No. Okay, thanks. Thank you. Oh yeah, Rinda. She just came in. Rinda. Rinda. Yes. Oh yeah, I was looking for you, but you were not here a while ago. Now it's your turn. Ready? Same questions. Rinda, what is a highway? A highway is a busy road with cars, motorbikes, buses, and trucks passing by. That's all? Yes. Okay, and oh wait. The purpose. What is the purpose? Provides comfort for driver and pedestrians alike. Excuse me, what is that? Could you repeat again? It provides comfort for driver and pedestrians alike. Okay, and what are the benefits? Right? The benefits, the advantages, the good things. Make it easy for pedestrians because there is And then? and then yeah, that's all. Okay, wait. The rules of highways. What are the rules? Don't drive when you're drunk. When you're drunk. Okay. Yeah, that's right. Then what else? Don't running red light Mm-hmm. and don't smoking while driving. While driving.
The difference between a highway and a public road. What is the difference? Roads usually more crowded and congested than public road. Okay. Do we have to pay on public road? I mean, common road. Do we need to? No. No. Right. It's Thank more you. dangerous. Yeah. Next person who hasn't done it. Okay, wait. Kyle. Not here. Kayla. Not here. Stella. Not here. Dorin. Oh, so many students are not here. Tiffany. Okay, Tiffany. Tiffany. You better do it now, yeah? You do it now, you'll be free, okay? You'll be more relaxed. Tiffany? Tiffany, are you there? Answer me, please. Can you call her? Okay, let's keep her again. RC. Sarah not here. Kira is done. Gabriel. Gloria. Mikrofonnya Kesya kalau yang nanya. Sorry, I was using my internet package. I should have used Wi-Fi, but I don't have, so that happened. Okay, I'm sorry. Okay, so the students that I'm looking for are not here, and unluckily they haven't done the test. So I guess I'll need to ask them personally. So okay, so I guess that's all for today's speaking test. Yeah, for the rest of students, if you haven't done it, I'll ask probably a special time again to do it. Yeah, but I can see Tiffany. Tiffany is here, but she doesn't want to do it. Okay. Okay, so guys, for the last one, I want to tell you about the midterm test that you're going to have next week on. Do you know when you're going to have the midterm test, the English test, midterm test? Do you know, guys? No. Okay, so the midterm test for the English subject will be on March 4th, and there are two topics that you need to learn. First is Unit 5. Unit 5 is about, do you still remember? What is it about? Cora, Kezia, Chayo, Ben, do you still remember? No, lost memory. It's about comparative adjectives, yeah, but with short adjectives. And we also have finished Unit 6. You must learn from Unit 6 too about comparative adjectives too, but with long adjectives and the comparison of equality. Yeah. And at 9:30, yep, you can check again your, yeah, please check your Google Classroom later. You will have, you're going to have a test. Yeah, please prepare. You still have time, yeah.
30 minutes. Prepare, read again, learn again the pre-test too. Yeah, because the questions are not far away actually from pre-test 2. So like, I'm sure you can do it. And are there any questions so far? No? Kezia, why are you laughing? Is there something you want to say? Students, no? Michelle, Chayo, Digan, Putra, Karin, Kira? No? Okay, so if there are no questions, I guess that's all for today's meeting. Thank you very much for joining. Yeah. And good luck for your test today. And let's close our lesson today with a prayer. Who's willing to close the prayer? To do the prayer? Karin? And here I ask you to pray. Connection is Michelle, I want one of the students from this class. Michelle, do you want to lead the prayer? Cora, please. Nobody? Right. Okay, students, teachers, Pak Pri and Pak Tadi, let's end our meeting today with a prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Morning, dear Lord in heaven. Thank you. We are grateful for today that we have finished our lessons. Later, we are going to continue our activities. Please bless us and guide us during today so that we can follow other lessons well. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, thank you very much, guys, for today. Pak Adi. Terima kasih Mr. Damas. Bye. Terima kasih, Hana. Terima kasih, Pak Pri. Pesan sedikit anak-anak, Oh, Mr. ya. Damas, maaf sebelum ditutup ya. Anak-anak besok jadwal untuk ulangan itu komputer, agama, dan SBDP ya. Untuk SBDP pelajari dari bab 10 dan bab 11. Mengingatkan kembali. Terima kasih Mr. Damas, anak-anak selamat belajar. Terima kasih. Pri, terima kasih. Iya. Mr. You're welcome. Bye-bye. Bye, Mr. Thank you.